Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revaner Fakri. Saya dari Prodi Kepelatihan Kecabangan Olahraga. NIM saya 1604625017. Pada video kali ini saya membahas pada cabur saya, yaitu cabur futsal, tentang teknik menendang. Teknik menendang itu butuh koordinasi juga dari beberapa otot di bagian kaki. Oke, langsung saja kita mulai penjelasannya. Mari kita mengenal lebih lanjut bagian otot kaki, terutama otot saat menendang bola futsal menggunakan punggung kaki. Oke, lanjut. Ada yang pertama itu quadriceps femoris, yaitu kelompok otot berkepala 4 yang terletak di bagian depan paha. Selanjutnya yang kedua itu hamstring. Ini tuh otot bagian belakang paha untuk menekuk lutut dan meluruskan panggul. Selanjutnya yang ketiga ada gastrocnemius dan soleus, adalah dua otot utama di betis yang bekerja sama untuk melakukan plantar fleksi atau menggerakkan kaki ke bawah. Selanjutnya terakhir yang keempat ada gluteus maximus. Ini tuh otot terbesar yang terkuat di bokong manusia. Fungsi utamanya itu untuk ekstensi pinggul, rotasi luar paha, dan abduksi paha. Selanjutnya ini yang pertama ada quadriceps femoris. Otot inilah yang menghasilkan kekuatan maksimum dan kecepatan kontak. Pada detik-detik sebelum menyentuh bola, quadriceps berkontraksi sangat kuat untuk melakukan ekstensi lutut yang eksplosif, mendorong tungkai bawah lurus ke depan seperti cambuk. Ini adalah sumber utama kekuatan dan kecepatan bola. Yang kedua ada hamstring. Selama fase ayunan cepat, hamstring bekerja secara antagonis. Tugas utamanya itu mengontrol dan memperlambat gerakan kaki secara mendadak setelah bola ditendang atau follow through. Hal ini penting untuk mencegah hiperekstensi lutut, melindungi sendi, dan membantu pemain mendapatkan kembali keseimbangan dengan cepat. Lanjut, yang ketiga ada gastrocnemius dan soleus. Gastrocnemius itu otot betis luar dan soleus itu otot betis dalam. Berfungsi sebagai pengunci dan stabilisator pergelangan kaki untuk menghasilkan tendangan punggung kaki yang kuat dan akurat. Pergelangan kaki harus dikunci atau dikencangkan dalam posisi plantar fleksi atau ujung kaki menunjuk ke bawah dan sedikit inversi. Kedua otot ini bekerja secara isometrik atau menahan posisi untuk menjaga kekakuan ini. Pergelangan kaki yang kaku memastikan bahwa energi ledak dari quadriceps dapat ditransfer seluruhnya ke bola tanpa adanya kebocoran energi melalui sendi yang lembek, sehingga menghasilkan tendangan yang padat dan terarah. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, ada otot gluteus maximus, yaitu berfungsi sebagai generator daya utama di fase awal tendangan. Otot bokong terbesar ini berkontraksi kuat untuk memulai gerakan ayunan ke depan melalui ekstensi pinggul yang cepat. Ini adalah kekuatan yang menarik paha dari posisi terentang ke belakang ke posisi vertikal. Kecepatan ayunan awal yang dihasilkan oleh gluteus maximus sangat penting karena menentukan seberapa besar momentum yang dapat diteruskan ke otot quadriceps untuk tahap ledakan akhir. Tanpa kontraksi yang kuat dari otot ini, tendangan akan kehilangan sebagian besar tenaga potensialnya sehingga menghasilkan tendangan yang kurang bertenaga. Kesimpulannya itu, peran otot dalam tendangan punggung kaki yaitu gerakan terpadu yang sangat efisien, didukung oleh sinergi 4 kelompok otot utama. Pertama itu gluteus maximus adalah sebagai starter gerakan, memberikan momentum awal melalui ekstensi pinggul untuk mengayunkan kaki penendang ke depan dengan cepat. Kekuatan ledakan utama kemudian datang dari quadriceps femoris yang berkontraksi secara eksplosif untuk meluruskan lutut atau ekstensi lutut, memberikan kecepatan dan daya dorong maksimum pada bola. Sementara itu, hamstring bekerja sebagai pengerem dan pengontrol yang vital, mengelola kecepatan ayunan dan mencegah cedera lutut setelah bola ditendang.
sekaligus menjaga keseimbangan. Terakhir, gastrocnemius dan soleus memainkan peran stabilisator dengan mengunci pergelangan kaki dalam posisi kaku atau plantar fleksi, memastikan bahwa seluruh energi tendangan tertransfer secara padat dan akurat ke bola. Singkatnya itu, gluteus memberi ayunan, quadriceps memberikan daya ledak, hamstring itu memberi kontrol, dan otot betis itu memberi kekakuan pada titik kontak. Oke, selain otot ada juga sendi yang berpengaruh. Yang pertama itu ada sendi pinggul, yaitu sendi peluru dan soket yang menghubungkan tulang paha atau femur dengan tulang panggul atau pelvis. Yang kedua itu ada sendi lutut, menghubungkan tulang paha atau femur, tulang kering atau tibia, dan tempurung lutut atau patella. Lalu yang terakhir itu ada sendi pergelangan kaki yang menghubungkan tungkai bawah dengan kaki, terbentuk dari persatuan tulang kering atau tibia, tulang betis atau fibula, dan tulang talus. Oke, yang pertama itu sendi pinggul, generator tenaga utama dalam tendangan, bertanggung jawab untuk mengayunkan seluruh tungkai dari belakang ke depan melalui gerakan fleksi yang cepat. Aksi ini menciptakan momentum dan energi kinetik awal yang menjadi fondasi kekuatan tendangan. Yang kedua, sendi lutut, bertindak sebagai titik ledak kecepatan, melakukan ekstensi lutut yang cepat dan eksplosif atau aksi cambuk untuk memaksimalkan kecepatan bola saat kontak. Lalu yang terakhir, sendi pergelangan kaki, yaitu berperan sebagai stabilisator kontak, harus dikunci dan dikencangkan untuk memastikan permukaan kaki yang kaku bersentuhan dengan bola, menjamin transfer energi yang padat dan akurat.